Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Salam sehat dan salam hebat. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat. Pada saat pagi hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu yang memberkati kami. Hingga kami ada pada saat pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Sebabnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Sehingga pada saat pagi hari ini, kami menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu pertama kali berjumpa dengan channel ini Bapak Ibu, ingat bahwa Bapak Ibu berada di tempat yang tepat. Setiap pagi Bapak Ibu, saudara didoakan. Dalam channel ini kita akan mendoakan setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada. Nah Bapak Ibu, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 24 demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, Tuhan Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ikut Yesus harus pikul salib, saudara. Ya, ikut Yesus harus pikul salib. Salib sebesar apa yang harus kita pikul? Pada waktu itu ukuran salib besar dan berat, saudara. Berbeda dengan salib zaman sekarang yang dibuat seperti mainan, saudara. Apalagi dipakai sebagai kalung, sebagai anting, dan perhiasan semacamnya, saudara. Berbeda dengan salib pada zaman dahulu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini berkata, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus memikul salib. Saudara, dasar kata yang dipakai untuk memikul salib adalah arato, yang artinya mengangkat. Mengapa dipakai kata mengangkat, saudara? Karena waktu itu ukuran salib besar sekali dan berat. Bapak Ibu, salib siapa yang harus kita pikul? Salib siapa yang kita harus pikul? Yang pasti bukanlah salib Yesus, saudara. Yesus sudah memikulnya sendiri sampai ke Golgota. Saat itu dia berkata, sudah selesai. Nah Bapak Ibu, memikul salib adalah bagian dari paket penyaliban yang harus dijalani oleh seseorang, saudara. Menerima hukuman salib. Saudara, Yesus pun harus memikul salibnya menuju tempat eksekusi. Sebagai bagian dari hukuman salib itu, Yesus harus menanggung beratnya kayu salib. Muka dan tubuhnya berdarah. Saudara, karena dia berkali-kali terhempas di atas bebatuan, terhempas kepada tanah. Tubuhnya memar-memar akibat pukulan prajurit yang memaksanya, saudara, untuk bangkit dan berjalan terus sampai ke Golgota. Anda harus memikul salib Anda sendiri.
Kita harus memikul salib kita sendiri, bukan salib orang lain. Saudara, salib apa yang kita harus pikul? Saudaraku dikasih Tuhan, salib apa yang kita harus pikul? Seorang ibu menyampaikan keluhannya kepada pendetanya. Pak Pendeta, saya menghadapi masalah yang sangat berat. Suami saya baru saja dipecat oleh perusahaannya. Anak saya masih belum juga terlepas dari jeratan narkoba. Meskipun telah berulang kali keluar masuk rehabilitasi. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Memang inikah salib yang harus saya pikul? Saudara, benarkah penderitaan yang dialami oleh ibu itu adalah salib yang harus dipikulnya? Benarkah ketika seseorang Kristen mengalami penderitaan, berarti ia sedang memikul salibnya? Jawabannya adalah bisa ya dan bisa juga tidak. Mengapa demikian, saudara? Karena tidak semua penderitaan adalah salib yang kita pikul. Haleluya. Ada penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Ada juga penderitaan karena kita tidak menjalankan pola hidup sehat. Misalnya kita merokok, kita minum-minum keras. Akibatnya kita menderita sakit yang kronis, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada juga penderitaan karena hukuman alam. Yaitu semua manusia akan menjadi tua dan akibatnya kondisi tubuh menjadi lemah dan sakit-sakitan. Penderitaan yang lain adalah penderitaan yang diizinkan Tuhan guna menguji iman kita. Haleluya. Contoh seperti yang dialami Ayub, saudara. Sedangkan memikul salib adalah segala akibat negatif yang kita harus tanggung karena kita mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, Anda sedang memikul salibkah saat ini? Seberat apapun salib yang Anda pikul, yang Anda jalani, dan jalani dengan penuh ketaatan. Haleluya. Yesus telah memikul salib hingga Golgota. Anda pikullah salib hingga kelak dapat mahkota. Terpujilah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan pada saat hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Tuhan selalu melihat dan Tuhan selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan perkara itu terjadi di luar daripada kekuatan kita. Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya. Ingat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah tidak melebihi batas kekuatan kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan. Dan firman-Mu ini menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami. Berkati lindungi tutup bungkus pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Berikan kami kesehatan, umur panjang, sukacita, damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit juga disembuhkan. Yang penyakit asam lambung disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mengalami asam lambung, pada saat pagi hari ini dipulihkan dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Darah Yesus yang tertumpah di Kalvari, yang menebus dan menanggung penyakit kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan asam lambung sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat, salam hebat. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.